di kampung Advent mau untuk ngalah sama jalanan aja nggak mau. Motor orang kampung ditintinin, tin, disuruh minggir. Bapak, Ibu, gimana identitas kita sebagai orang Advent? Ini loh kita imamat rajani loh. Saya sendiri aja ngelihatnya malu. Kenapa begitu? Nyampe ke telinga saya dengan suami saya, Bapak Ibu terkasih, nyampe sampai mereka bilang, Om sama Tante itu gerejanya beda kan ya? Itu gerejanya beda kan? Kok gitu banget ya? Bayangin, kita dengan penuh. Padahal kan Bapak Ibu, kita punya masa depan itu akan masuk ke kampung. Ya, ini masa depan kita. Siapa yang akan menjaga kita nanti? Nah, saudara-saudara kita di kampung ini. Kalau kita tidak berbagi kasih, memberikan sopan santun selayaknya Tuhan Yesus mengajarkan kita. Tuhan mengajarkan kita. Bagaimana mereka dapat melihat bahwa Tuhan itu hidup di dalam kita. Bagaimana Roh Kudus akan bicara kepada mereka untuk menyelamatkan kita. Kalau di saat masa kesesakan itu belum terjadi, kita tidak menghidupkan itu semua. Roh Kudus mau ngomong apa? Di saat Roh Kudus ngomong, selamatin mereka. Mereka punya memori buruk tentang kita. Selamatin orang yang kayak gini, orang yang gak sopan. Bagaimana kita memberikan benih itu kepada orang-orang? Nah, saudara-saudara, saya tahu ini waktunya untuk tanya jawab. Tetapi kita hanya diminta, saudara-saudara, sederhanakan pilihan-pilihan kehidupan kita. Country living itu kapan? Sekarang. Bukan kontekstual zamannya Nyonya White. Sekarang. Tetapi jangan langsung mulai dulu dengan pembahasan teknis. Kita harus di mana ya, nanam apa ya. Nanti kalau musim hujan nanam apa, musim kering nanam jagung, musim hujan nanam beras. Itu terlalu teknis, saudara-saudara. Berapa meter di atas ketinggian laut supaya nanam ini bisa, nanam itu nggak bisa. Jangan bahas hal-hal seperti itu dulu. Bahas dulu apa, Tuhan, kasih saya hati yang baru. Karena saudara-saudara boleh jadi saudara siap ke desa-desa. Karena apa? Memang senangnya di desa. Itu. Banyak pejabat-pejabat kayak Pak Susno Duaji sudah jadi petani. Oh ya memang senang hidupnya. Tapi apa kita ke desa-desa karena tujuannya sama, hanya karena ingin pensiun? Bukan, saudara-saudara. Kita tentara-tentara di garis depan untuk Kristus. Kita pergi ke desa-desa untuk membina tabiat kita. Nah, saudara-saudara, banyak juga orang-orang yang di dalam kota tetap mau di dalam kota karena apa? Kekhawatirannya banyak, daftarnya panjang. Terus menerus cari uang terus, padahal apa? Tuhan bilang, hei, sekaranglah waktunya untuk mengalami suatu pengalaman kehidupan yang baru. Jadi di mana? Bukan di kota, di desa. Jangan mulai dari situ dulu, saudara-saudara. Country living begins here. Pikiran kita harus dirubah. Jangan kita pergi ke desa. Bagus juga, sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat bagus. Saya bisa kasih seminar berhari-hari mengenai kehidupan di desa juga. Tetapi saya khawatirkan, saudara-saudara. Karena maraknya nih country living ini, kita approach, kita datangi konsep yang begitu kudus ini dengan cara-cara yang salah. Kita mix dengan kedagingan kita. Dan juga kalau misalnya saya mau kasih tahu juga kepada kita semua ya, banyak sekali yang memang tulisannya ada ya, bagaimana kita harus berkebun dan apa gitu ya. Tapi jangan akhirnya kita mix dengan kekhawatiran kita. Kita berkebun karena kita khawatir. Nggak ada masukan, nggak ada makanan. Khawatir lagi yang kita bawa. Kalau saya bisa berikan kesaksian Bapak Ibu ya. Kami di saat pindah ke country living, kami siap untuk berkebun. Kami pun mencoba untuk berkebun dan akhirnya puji Tuhan gagal semua kebun kami. Ya, karena akhirnya Tuhan memberikan kami suatu kesadaran bahwa Sandy, Ramon, saya ini melahirkan kamu dari pulpen dan juga keyboard. Keyboard itu maksudnya komputer gitu ya. Sehingga, tapi kalau misalnya ada yang memang yang dipanggil untuk berkebun, silakan. Tetapi ya, bukan berarti country living itu bukan berarti harus langsung dipikirin kebunnya. Sehingga apa? Bapak Ibu luangkan waktu terlalu banyak untuk konsentrasi banyaknya di kebun ya. Jadi kalau kami di sini kami hanya 70% dari makanan yang ada di dapur HCBN kami makan melalui apa yang tumbuh liar. Bahkan beberapa bulan yang lalu kami menemukan suatu mukjizat dari Tuhan. Ya, udah lama kami nggak makan bayam. Selama ini kami makannya kalau dari klorofil itu makannya daun singkong, poh-pohan, apa lagi ya, ginseng ya. Pokoknya apa yang kelor karena kami ada pohon kelor, gedi. Dan juga gedi dan juga daun pepaya itu yang kami makan. Sehingga tiba-tiba kami bilang, kangen ya, udah lama nih kita nggak makan bayam ya, makan bayam udah lama. Semua anak tim bilang, ya udah lama nih kita nggak makan bayam. Dan di HCBN untuk sekarang kita tinggal ada 18 orang ya, 18 orang, 70%
Dari makanan kita hanya ambil di 80% dari makanan kita hanya ambil apa yang tumbuh liar ya. Sehingga suatu hari tiba-tiba anak tim ngomong gini, "Kakak lihat itu Kak, ini siapa yang nanam ya? Kok ada beberapa plot bayam yang seakan-akan sudah ditanam sangat rapi dan juga ada bayamnya gitu. Bayamnya numbuh gitu banyak." Lalu kami berpikir, oh mungkin ada yang nanam kali ya, ada yang nanam. Sehingga di saat kami renungan malam, kami bilang, itu siapa yang nanam bayam? Semuanya pun kaget, karena nggak ada satupun yang ternyata nanam bayam. Semuanya bilang, kita juga kaget Kak, itu siapa yang nanam bayam? Bayangin, bayam aja dikirim oleh Tuhan dari surga. Nah Bapak Ibu apakah tidak rindu mengalami pengalaman bangsa Israel dikasih makan mana oleh Tuhan? Saya dengan suami saya, dengan tim HCBN, kita rindu. Sehingga apa? Di saat kita mau nanam, kita berdoa, Tuhan, saya mau nanam ini, apa karena saya khawatir atau memang Tuhan yang menyuruh saya nanam? Gitu. Jadi itu yang memang harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan. Jangan kita bawa kekhawatiran kita lebih daripada apa yang Tuhan inginkan. Oke, maaf tutup sahabat untuk Bali. Oke, Bali. Ada pertanyaan saudara-saudara di sini. Kak, apakah country living itu harus di pegunungan? Karena yang kakak sampaikan tadi harus lari ke gunung-gunung. Kak Raymond dan Kak Sandy, kita boleh minta waktunya dulu untuk tutup sahabat Jemaat Bali, baru habis itu nanti kita Q&A. Untuk Saudara Marco, kita persilakan untuk mengambil waktu dan tepat. Kita akan tutup sahabat untuk saudara-saudara kita yang di Bali. Baiklah, mari kita berdoa sama-sama, khususnya bagi yang berdomisili di daerah tengah. Mari kita berdoa untuk sahabat ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam pujian surga yang mulia, kami muji muliakan nama-Mu ya Allah kami, Allah yang kami sembah pagi dan malam. Allah, atas hari Sabat ini yang kami kuduskan, kami menyembah Engkau, mengakui bahwa Engkau-lah Khalik pencipta kami, Engkau-lah yang berfirman maka semuanya ada. Engkau yang menempatkan bintang-bintang pada tempat-tempatnya, dan semua makhluk ciptaan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar ya Tuhan, kuasa-Mu, dan kami mengakui lebih besar daripada kuasa-Mu adalah kasih-Mu tidak terduga itu. Kami merendahkan hati kami sadari bahwa kami tidak lebih dari manusia yang berdosa, kami tidak layak sedikit pun ya Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia-Mu ya Yesus. Dan sebab itu kami mohon ampun bila mana sepanjang hari Sabat-Mu ini, begitu banyak celah-celah kami, sepanjang ibadah kami, perbuatan, perkataan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami mohon ampun atas setiap dosa kami ini. Bersihkanlah Tuhan hati dan pikiran kami, dan kiranya Engkau berkenan untuk menerima kami sebagaimana kami ada. Kami begitu mengucap syukur ya Tuhan, begitu banyak berkat roti kehidupan yang kami terima melalui perwaktuan kami sepanjang hari Sabat-Mu ini, khususnya pada untukan hari Sabat-Mu ini, kami dapat mendengarkan dari Kak Ramon dan Kak Sandy. Biarlah firman yang telah kami dengarkan ini dapat menjadi bagian kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan, kliklah hati kami, biarlah setiap pelajaran kami terima, bahkan setiap teguran yang mungkin jadi bagian kami, berikanlah kami kerendahan hati supaya dapat menerimanya, bukan malah mengeraskan hati kami, tapi dapat menerimanya ya Tuhan. Sehingga firman-Mu dapat berkuasa dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, dan biarlah terang-Mu itu dapat terus memancar dari hari ke hari, membentuk tabiat kami jadi semakin serupa dengan Kristus. Ajarlah kami untuk menuruti akan setiap perintah-Mu ya Tuhan, buangkanlah diri kami, buangkanlah roh kederingan kami, dan biarlah kami memiliki hati yang tertuju hanya kepada-Mu, supaya yang kami lakukan bukanlah apa yang kami inginkan ya Tuhan, tapi apa yang Kau ingin kami untuk lakukan. Dan biarlah nama-Mu boleh kami permuliakan. Kami tahu hati kami penuh dengan dosa, kami tidak sanggup melakukan semuanya tanpa-Mu, di luar-Mu kami tidak dapat melakukan apapun. Oleh sebab itu, tolong tinggallah dalam hati kami, dan bila semua yang kami lakukan di dalam Engkau, pegang tangan kami, tuntunlah kami ya Tuhan. Begitu banyak tantangan kami, Engkau yang mengetahui setiap kebutuhan kami masing-masing, baik secara jasmani, secara rohani, secara mental, Engkau yang mengetahui masing-masing kebutuhan kami, biarlah Engkau yang cukupkan turut sesuai kehendak-Mu. Lebih dari semuanya itu yang kami butuhkan adalah iman yang teguh ya Tuhan, dan biarlah kami pun boleh belajar untuk berjalan melalui iman memandang hanya kepada-Mu saja. Biarlah kami sepanjang 1 minggu bekerja yang akan datang ini, kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat menghidupkan akan firman-Mu, dan kami dapat membuktikan bahwa Engkau Allah adalah Allah yang nyata dalam hidup kami. Kami dapat membuktikan bahwa Allah kami adalah Allah yang benar. Kami boleh semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah. Dan biarlah
hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kebaktian kami masih belum usai, biarlah Engkau yang pimpin dan sertai, khususnya bagi kami semua yang mendengarkan, karuniakan kami kuasa-Mu ya Roh Kudus, tambahkanlah hikmat akal budi senantiasa, dan bekerjalah terus dalam hati dan pikiran kami. Khususnya juga bagi Kak Ramon dan Kak Sandy, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berlipat ganda menyertai mereka, Engkau yang menaruh firman-Mu dan perkataan-Mu dalam mulut mereka masing-masing, sehingga semua yang keluar dari mulut mereka berasal daripada-Mu saja, untuk menguatkan kami, untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami percaya Engkau yang mengetahui apa yang terbaik untuk masing-masing kami. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, Engkau yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup, kami persembahkan semuanya ini. Amin. Terima kasih buat Saudara Marco, dan selamat minggu bekerja buat jemaat Denpasar, tapi jangan langsung live dulu karena acara kita masih belum selesai. Kita akan melanjutkan ke Q&A. Saya akan coba bacain untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pembicara kita. Ini ada satu pertanyaan yang saya akan membacakan dulu satu pertanyaan dari Amir Siregar. Nanti setelah itu selanjutnya akan saya bacakan lagi kepada pembicara kita. Dia bertanya adalah, Kak, mau dong dengar testi dari Abraham atau Daniel tentang homeschooling. Kemarin ada pertanyaan tentang homeschooling di sebuah seminar, di seminar Advent. Tapi sayangnya jawabannya malah anak-anak kurang gaul, lengket terus sama ortu, antisosial gitu Kak. Mungkin Kak Raymond dan Kak Sandy ada sharing testimoni mungkin berhubungan dengan ini, mungkin bisa langsung dijawabkan tuh. Nah, saudara-saudara, apa definisi gaul kita ini apa? Ya. Gaul kita ini bisa di dalam definisi positif, bisa juga definisinya negatif. Saya anak gaul, tapi gaul saya bukan positif. Gaul saya ini ya gaul negatif, saudara-saudara. Dari dulu bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Tetapi apakah itu gaul yang maksudnya kurang gaul? Kalau kurang gaul dalam arti itu, ya puji Tuhan lah. Anak saya nggak kenal tuh namanya gaul di dalam arti kata, mungkin teman-teman sebayanya mereka ini jam 4 pagi baru pulang, mereka anak-anak saya jam 4 pagi udah berangkat mau siap-siap lari, jam 5 pagi udah berangkat lari 10 kilo, 1 minggu bisa 5 kali. Ya kalau itu anak saya nggak gaul, ya puji Tuhan anak saya nggak gaul kalau gitu, nggak kayak bapaknya dulu. Ya, tetapi apakah mereka lengket dengan orang tua, apakah ini hal yang buruk? Nah ini pertanyaan saya nggak tahu mesti diperjelas juga, apakah buruk lengket dengan orang tua, apakah mereka jelek, tidak gaul. Nah saya rasa, ya kalau kita mau anak kita gaul, ya lepasin aja, nggak usah di rumah. Anak-anak nggak mau lengket sama orang tua, ya sudah, suruh aja keluar main di rumah, jangan pulang-pulang. Ya berarti kalau itu definisi gaul, ya saya rasa tidak bagus anak kita tidak lengket dengan orang tua, tidak bagus anak kita gaul. Nah ini sudah hadir. Coba, menurut kamu, what do you think about homeschool? Ayo, yang kencang sayang. Homeschooling is just 100% with family. Keras. Yang keras. 100% Keras. meluangkan waktu dengan Kayak suaranya agak jauh Kak, enggak agak dekat dikit. Homeschooling is about family. It's like 100% with family. Yeah. Kurang masuk, suaranya nggak kedengeran. No, louder. Ras. Homeschooling itu sebenarnya tentang keluarga sih. 100% sebab family, meluang waktu dengan keluarga, bukan dengan belajar terus. Belajar homeschooling, but ujung-ujungnya itu kita harus lekat sama orang tua gitu. To have family time together. Orang bilang lekat sama orang tua, wah nggak gaul tuh, jelek lu.
Kayak contohnya kayak kalau saya cerita ya kayak Abraham, karena Abraham kan sudah mulai gede, umur 18 tahun. Dan Abraham ini sama Daniel ini, mereka tuh ikut yang namanya, Amir Siregar. mereka tuh atlet lari gitu. Jadi puji Tuhan Punya anak-anak teman-teman ini juga. punya teman-teman. Dan puji Tuhan juga anak-anak ini di dalam setiap lesnya mereka atau aktivitas mereka, mereka tuh selalu menjadi yang terbaik gitu ya. Sehingga malah kalau, maksudnya saya bukan mau menyombongkan anak saya, enggak ya. Malah anak-anak ini gampang terkenal, dalam arti di lingkungan atletnya mereka, semua orang ngomongin Abi sama Daniel, apalagi kalau mereka udah turun dari mobil, semua dari ujung ke ujung langsung, Abi, Daniel, gitu-gitu. Udah gitu malah lucunya kayak Abi nih kan, Abi kan 18 tahun dan juga udah mulai nih banyak cewek-cewek suka deketin dia. Banyak gitu. Dan akhirnya karena kita dekat sama dengan keluarga, maksudnya saya dengan kami dengan anak-anak dekat. Nah, cewek-cewek kalau yang WA Abi hati-hati karena selalu selalu Abi kasih WA-nya ke maminya. Dia langsung bilang, "Mami, what do you think about this girl?" Katanya, ini seharusnya cewek ini nggak begini kan, kok dia SMS-nya begini. Nah itu karena mereka sangat dekat dengan kami. Gitu. Nah, kalian merasa dikucilkan atau enggak oleh teman-teman yang di kota atau yang tidak homeschool, ya? Kalian merasa dibilang kuper atau enggak? Payah lu gara-gara kamu homeschool dan kamu tinggal di desa, kamu merasa diledekin atau enggak? Daniel, stop fixing it. Sorry, you said I had to fix my hair. What was it again? Merasa dikucilkan atau enggak? Cooper tuh kurang pergaulan. Merasa diketawain nggak? Ada yang ngetawain kamu nggak? Ih, tinggalnya di desa. Sebenarnya ya. Ih, nggak sekolahnya di rumah. Justru mereka ada yang lebih supportive juga. Mereka setuju, mereka pengennya homeschooling banyak. Ada juga sih nggak suka homeschooling. Ada yang apaan sih nggak punya teman? Cuma nggak juga sih. Banyak juga yang maunya kayak tinggal di desa. Enak lu ya tinggal di desa. Buka pagar. Nah, ada kan orang tua gue suka adventure kayak orang tua lu, katanya ya kayak gitu aja. Lebih suka. Kamu merasa diledekin nggak sama teman-teman? Enggak. Ada yang ledekin kamu nggak? Enggak sih. Kamu merasa minder nggak tinggal di desa? Enggak. Jadi ya mungkin itu ya sedikit jawaban aja dari anak-anak sendiri. Apa sih rasanya menjadi anak-anak yang tinggal di desa dan juga homeschool? Ya, ini ya karena ini satu paket juga. Jadi ya tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ada yang perlu dikhawatirkan nggak? Karena ya mungkin background-nya kami berdua hubungan kami berdua nih anak gaul banget gitu. Jadi kami mengingini sebenarnya ada suatu kedekatan antara hubungan kami dengan orang tua kami sebelumnya. Andai kan orang tua kami selalu ada memberitahu kami rambu-rambu di mana kami harus berhenti, di mana kami tidak harus berhenti. Sehingga akhirnya kami sering kepentok. Untung puji Tuhan anak gaul ini untung bisa ketemu Tuhan lah istilahnya. Oke. Saudara tadi ada pertanyaan, apakah country living kita harus di pedesaan, harus di pegunungan? Karena saya bilang lari ke gunung-gunung, wah saudara-saudara saya nggak merasa tadi bilang saudara harus lari ke gunung-gunung ya. Kalau di Kalimantan nggak ada gunung-gunung, apa Tuhan tidak mengasihi orang-orang yang tinggal di dataran rendah? Ya Tuhan mengasihi mereka juga. Di Florida, ada teman-teman di Florida kita bikin Zoom pertemuan dan sebagainya. Oh di sini nggak ada gunung-gunung di Florida, memang ada gunung. Jadi Tuhan tidak mengasihi orang Florida, jadi harus dipindah kemana? Singapura di Singapura. Kemarin ada yang nanya dari Singapura, kita tinggal di Singapura, gimana mau country living? Tuhan mengasihi orang-orang yang tinggal di Singapura juga, saudara. Makanya konsep country living itu bukan secara geografis. Mau di gunung kayak, mau di pantai kayak, mau di mana kayak, Tuhan akan menyiapkan tempat bagi kita yang layak. Asal kita siap. Oke? Nah, sehubungan dengan homeschooling seperti ada kesan kalau banyak yang tertarik untuk homeschooling, nanti sekolah formal, Advent, kekurangan murid. Bagaimana penggajian para gurunya nanti? Apakah sebenarnya tujuan homeschooling? Nah, saudara-saudara, ini perlu diluruskan ya. Kita ini mendirikan sekolah Advent ini untuk bisnis, hanya untuk menggaji orang, atau benar-benar? Jadi, Tuhan akan memelihara saudara-saudara, walaupun tidak ada sekolah. Nggak mungkin juga sampai tidak ada sekolah Advent. Ya, Nyonya White membuat
dirikan sekolah-sekolah, institusi-institusi di luar dari kota. Gitu? Tapi sekarang apa? Sekolah-sekolah semuanya di kota. Tapi kalau gitu semua orang-orang di country living, semua orang-orang Advent country living, gimana? Nggak mungkin juga semua orang Advent country living, saudara-saudara. Mungkin sangat segelintir dari orang-orang Advent yang akan mau dan siap untuk meninggalkan kota. Sangat-sangat sedikit. Kalaupun semuanya sampai benar-benar, ya, apa Tuhan tidak pelihara guru-guru Advent, sekolah Advent? Ya pasti pelihara lah. Dengan cara-caranya tertentu. Saudara-saudara, kita tidak menganjurkan orang-orang untuk terus sekolah di kota supaya apa? Hanya guru-guru Advent supaya terus bisa hidup loh, nggak bisa begitu, saudara-saudara. Guru-guru pun harus belajar dengan iman. Kalaupun sudah saatnya. Orang banyak dulu ada salah satu kepala sekolah bilang, oh saudara Ramon nggak bisa begitu. Sekolah adalah sekolahnya Tuhan. Loh saudara-saudara, hati-hati kita mengatakan sekolah-sekolahnya Tuhan juga. Ya, sekolahnya Tuhan itu adalah di saat sekolah itu melakukan segala sesuatu apa yang ditulis oleh Alkitab dan tulisan roh nubuat. Apa semua sekolah kita begitu? Waduh, nggak usah naif lah ya. Saya dapat nakal-nakal juga di sekolah Advent. Saya juga sekolah Advent. Ya, nggak usah dibahas terlalu panjang itu lah ya. Oke. Tetapi maksudnya, semua apa yang dianjurkan roh nubuat, jangan kita tekuk plesetkan hanya supaya apa? Oh, supaya nanti gereja bisa makan, supaya guru-guru sekolah Advent bisa makan. Jangan. Ya, lakukanlah yang benar apapun risikonya. Oke, ini ada yang bertanya juga, apakah tahu tentang Pancasila dan mengakui NKRI? Gimana? Mungkin pertanyaan untuk Abraham dan Daniel kali ya, karena homeschooling. Tahu tidak tentang Pancasila dan NKRI? What do you think? Saudara-saudara mau lihat bacaan anak saya? Bacaan Apa yang lagi anak dibaca? saya. Mana bacaan kamu? Ini kebetulan baru 2 minggu lalu Ini dibeli. bacaan Daniel. Indonesian Communism. Communism under Soekarno. Which is itu bukan negatif ya. Ini bukan negatif. Ya, Anak saya cuma penasaran aja mengenai. It's not, jangan bilang itu negatif or something like PKI, no. Bukan karena kita PKI, karena ini mau tahu That's sejarah. just like the history, Ya. what happened. Okay. Apa anak-anak saya tahu pelajaran Indonesia? Oh ya tahu banyak, saudara-saudara. Ya, jadi Malah satu hal kalau saya mau kesaksian sedikit. Abi kan dia sebenarnya sudah harus kuliah. Sebelum ada corona ini kami rencana mau mengkuliahkan Abi di luar negeri gitu ya. Waktu itu sempat dia mau berangkat ke Amerika. Dan Abi ini orang yang selalu tidak mau. Anak-anak saya nggak mau. Anak-anak saya selalu bilang gini, Mami sebelum ada corona ya, Dedi emangnya Indonesia nggak bisa gitu mendidik kami? Emangnya kami harus pergi untuk jadi pinter dan jadi orang yang brilian? Emangnya Indonesia nggak bisa apa mendidik kami untuk jadi pintar dan brilian? Inilah anak-anak kami, saking mereka cintanya kepada NKRI. Jadi mereka tuh nasionalis. Abi ini anak-anak kami sangat nasionalis ya, sangat nasionalismenya sangat Not tinggi. really? Not you? You're not nationalist? No, I mean not like something that we're supposed to be fanatic about karena Ya, anyways, nggak usah menjadi fanatik. bukan nomor 1 itu, number 1 you're godly, number 2 you're nationalist. Bukan nasionalisnya ekstrim banget nih. Oke. Jadi bukan identitas kenegaraan kita yang harus dikedepankan anyway. Ya itu maksudnya Daniel tadi, tetapi identitas kita secara biblical dulu nomor 1, Baru. kewarganegaraan kita nomor 2. Tetapi does it mean you have to neglect the history of your country? No, of course not. They love Oke. history. Jadi NKRI, harga mati. Oke, tadi Ya, emang homeschooling itu tidak menjadi menutup kemungkinan kita itu belajar tentang Pancasila dan NKRI. Jadi Oh ya enggak lah. berprasangka negatif ya teman-teman, mereka juga belajar ternyata. mereka Ya. sangat belajar. Saking belajarnya Abi sampai nggak mau untuk sekolah di luar negeri. Maunya di Indonesia dia bilang. Makanya pas ada pandemik dia bilang, yes ada pandemik. Jadi aku nggak usah harus ke Amerika kata dia. Oke ya, berikut Saudara Ramon, bagaimana tanggapan Saudara tentang country living dan rencana penginjilan? Kalau nanti banyak country living, apa pendapat Saudara dengan rencana penginjilan? Saudara-saudara, saya di desa dan saya menginjil, televisi kita bersiar di seluruh pulau-pulau di Indonesia melalui satelit. Dan dilakukan sementara kita di desa. Orang satelit datang ke sini kalau lagi service, lagi maintenance alat-alat kita, orang bingung juga, Pak, kok bikin satelit di atas gunung ya? Seperti Nuh bikin bahtera di atas gunung. Tapi saudara-saudara, kalau kita baca di Maranatha 184, ya, tulis, saya nggak mau tulis di sini. Maranatha halaman 184. Kota-kota tetap harus dikerjakan, tetapi kita tinggal di dalamnya.
Harus tetap kerjakan kota-kota, tetapi tidak tinggal di dalamnya. Saudara-saudara boleh tinggal di dalamnya, tetapi harus mengerjakan pekerjaan Injil. Kalau saudara di dalam kota hanya cari duit, saudara tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita hidupkan, titik. Boleh tinggal di kota, orang-orang banyak yang harus tetap di kota-kota. Nyonya White pun menyarankan gitu. Tetapi pekerjaan kita akan 10 kali lipat lebih sukar daripada kita tinggal di desa. Saudara tetap mau melakukan pekerjaan di kota, silakan. Kalau mempunyai beban dengan umat-umat di kota, puji Tuhan saudara, don't have to feel bad, tidak usah merasa guilty bahwa saudara masih di kota. Tidak apa-apa. Tetaplah rasa sejahtera saudara masih di kota karena saudara melakukan pekerjaan Tuhan, bukan karena uang. Nah, gitu ya. Oke, ini bagaimana Kak Sandy meyakinkan diri kakak waktu itu untuk country living bareng suami? Dan apakah kakak melarang anak-anak kakak untuk buka sosial media setelah menjalankan country living? Nah, kalau saya puji Tuhan, waktu itu saya sempat ragu dengan country living karena saya belum belajar dan saya cukup lumayan ngeri melihat langkah pesatnya suami saya untuk menjadi penginjil. Tetapi di saat saya juga punya kemauan, saya berdoa untuk memberikan pengertian itu, Tuhan berikan pengertian itu kepada saya, dan akhirnya saya dituntut dengan, ayo Sandy, kamu mau ikut suami kamu atau enggak gitu. Puji Tuhan akhirnya saya menuruti suami saya mengiyakan dia untuk pindah ke country living karena saya juga baca buku tentang country living pada saat itu. Dan akhirnya saya hari pertama saya pindah country living, saya mencoba menghidupkan semua macam dari kesehatan, dari segalanya ya, homeschooling, country living. Bagi saya itu identitas orang Advent, itu bagi saya. Karena kan saya bukan orang Advent ya. Sehingga akhirnya di saat saya harus pindah country living, saya katakan, loh itu identitas saya kok, kenapa saya tidak mau? Kalau saya nggak mau, ngapain saya harus dibaptis jadi orang Advent? Itu saya dulu gitu ya. Jadi saya katakan nggak, saya harus mau, lalu saya pindah ke country living, dan di country living banyak sekali berkat yang saya dapati. Malah saya berpikir, puji Tuhan untung saya ikut. Kalau saya nggak ikut, saya nggak bisa ngebayangin di mana anak-anak saya sekarang berada, dan di mana hubungan saya dengan suami saya berada gitu. Jadi ada suatu tulisan di buku Ron Luput dikatakan ada suatu kuasa di balik penurutan. Sehingga saya merasakan hal itu. Dan anak-anak saya, ya Abi dan Daniel dan Abigail tidak punya Instagram, tidak punya Facebook. Mereka punya YouTube channel karena di Abraham and Daniel Production. Karena suka ikut sama saya ini punya komunitas olahraga, ada komunitas sepeda, lari, hiking ke alam, dan mereka suka buat untuk komunitas saya. Dan akhirnya anak-anak ini diomongin, oh gila ya anak-anak yang berbasis sekolah di rumah, gila loh videonya sempurna, ini anak-anak berbasis sekolah di rumah loh. Ini biasanya sampai banyak orang ngomong, ini biasanya kalau diambil frame-frame gini nih anak-anak ini harus keluar dari jurusan kampus dulu baru mereka bisa, atau mereka sinematografi dulu, atau mereka punya pengalaman bekerja di broadcasting dulu. Tapi puji Tuhan anak-anak ini sampai ada teman saya yang kebetulan dia adalah band yang terkenal di Indonesia, sempat mau hire mereka untuk mengambil video bagi bandnya mereka. Jadi itulah anak-anak. Jadi memang saya rencana dekat-dekat ini saya mau buatin mereka Instagram, tapi Instagramnya saya yang kontrol. Jadi bukan mereka. Jadi Instagram saya yang kontrol karena banyak sekali teman-teman saya yang di luar semuanya curious. Sandy, mana dong anak lo? Anak lo ngapain? Ayo dong supaya kita bisa menikmati. Nah, saya yakin dan percaya sekarang sudah waktunya Tuhan untuk mengekspos mereka bahwa ini loh hasil dari sekolah di rumah. Ya, mereka juga akses sosial media tetapi di komputer yang umum, bukan di sini. Ya, mereka punya handphone tetapi handphone tidak dipakai untuk sosial media. Handphone hanya untuk hal-hal kayak dictionary, mungkin WhatsApp dan sebagainya, tapi tidak untuk bersosial media kayak Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu pakai di komputer di mana semua orang bisa lihat. Betul, okay. Abang Amir Siregar, beli bendera nggak boleh nawar karena NKRI harga mati. Homeschooling di mana? Di rumah tentunya. Ya, nggak pakai kurikulum apa-apa, nggak usah pakai kurikulum macam-macam, saudara-saudara. Nggak usah bayar, nggak usah bikin apa-apa, pakai kurikulum sendiri. Nanti anak-anak disesuaikan dengan ujian sekolah, nanti juga akan bisa sendiri. Ya, nggak usah repot-repot. Oke, bagaimana dengan mission to the cities? Nah, ini saya jelaskan tadi ya. Maranatha 184. Kerjakan kota-kota. Kita juga masih punya komunitas
olahraga, komunitas bersepeda pun masih kita jalankan di kota, komunitas olahraga dan orang-orang kota. Ini kita jalankan, bukan ditinggalkan. Tetapi kita di kota untuk tujuan-tujuan itu, bukan di kota hanya karena apa? Khawatir duit lagi. Ya. Bukan cari bisnis semata-mata. Apa bisnis salah? Bisnis nggak salah. Salah kita berkarir? Tidak salah. Kita berkarir ini karena Tuhan mengirim kita ke sana untuk menjadi seorang misionaris, atau kita benar-benar di sana hanya karena apa? Karena uangnya, saudara. Nah, ini hanya bisa dijawab oleh kejujuran sendiri ya, bukan karena manusia. Oke. Abraham dan Daniel terlihat punya tubuh yang tinggi, ideal dan bagus. Apakah vegetarian atau tidak? Can you tell them? Come on. We are plant-based. Mereka dari bayi, dari kecil sudah. We're not vegetarian, kita plant-based. Mereka nggak suka sebut diri mereka vegetarian atau vegan karena bagi mereka itu seperti mengkotak-kotakan. Jadi mereka sering sekali menyebut diri mereka plain-based. Apa artinya? Kamu makan hewan atau enggak? No, we don't eat fish or apa yang hidup. No. Atau ada yang punya ibu. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran aja. Kalau tinggal di desa, berapa jauh jaraknya dari kota? Karena suatu tempat dulu desa, sekarang statusnya menjadi kota. Ya, saudara-saudara, kalau kita baca buku Country Living tulisan Nyonya White, di ujung-ujung chapter 1 atau 2 chapter terakhir, Nyonya White memberikan saran, cari tempat itu jangan terlalu jauh di kota. Bukan di celah-celah gunung, bukan waktunya untuk tinggal seperti celah-celah gunung. Tinggal cukup jauh dari kota tetapi tidak terlalu jauh supaya apa? Ada easy access. Saudara kalau pencet easy access to the cities, akan keluar nanti tulisannya Nyonya White, jangan terlalu jauh supaya apa? Pekerjaan kita di kota masih bisa jalan dan orang kota masih gampang mengunjungi kita juga. Jadi tidak terlalu jauh. Nah kayak kami berdua di sini, kami sudah lama meninggalkan teman-teman kami ya. Tapi buktinya akhirnya mereka yang berbondong-bondong datang di sini. Bahkan mereka beli tanah dekat-dekat kami, orang-orang kota semua. Gitu. Nah, kami berencana untuk country living dan segera pindah. Bagaimana untuk bergaul dan berteman dengan orang-orang desa untuk menjadi akrab dengan mereka. Ya, saudara-saudara, banyak caranya. Kita pindah di sini, kita melakukan ya outreach dengan sosial. Kita ada klinik juga. Saya jadi dokter gigi juga untuk orang-orang desa. Walaupun akhir-akhir ini karena corona saya nggak mau praktek ya. Saya bukan dokter gigi, tapi Tuhan didik kita menjadi dokter gigi. Ya, untuk basic prosedur, tetapi kita bergaul menjadi terang bagi mereka. Kadang-kadang kalau perlu main bola sama mereka, kalau ada mereka butuh dan sebagainya, ya, tetapi jadilah terang di situ. Nah, oke, ada lagi? Ada which one? Ada nggak sesi untuk lihat video Karamon dan Kak Sandy kesaksian kehidupan di desa? Saya sudah pernah. Coba nanti kita kasih linknya di sini ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu. Apa? Percaya atau tidak banyak pendanaan penginjilan oleh uang yang berasal dari kota, saya berpikir bahwa memang harus ada yang tinggal di kota dan ada yang tinggal di desa. Karena tidak semuanya yang punya talenta seperti Saudara Ramon melakukan penyiaran. Bagaimana pendapat Anda? Saudara-saudara, God has 1,000 ways that which we know not once. Ya, gimana ya? Apapun talenta kita, Tuhan akan multiply. Ada yang memang tinggal di kota, memang harus kota tetap dikerjakan. Saya berulang kali tadi bilang, Maranatha 184, lakukan pekerjaan di kota. Saya tetap menjangkau orang di kota juga. Saya bukan karena, bukan, ya, tetapi tinggal di desa ini adalah identitas kita. Kalau kita tinggal di kota, lakukan pekerjaan kita di kota. Kita harus to make sure kita tinggal di kota ini purpose-nya apa. Gitu? Tadi kita bacakan tulisan, kalau saudara ada sempat tadi agak awal tadi, di kota, hanya karena kita merasa bahwa lebih mudah dapat pekerjaan di kota, artinya apa? Kita tinggal di kota hanya karena dorongan kekhawatiran kita secara fisik ini kita khawatir, gitu. Sementara Matius 6:31, jangan khawatir makananmu dan pakaianmu, karena itulah bangsa yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal aku, Tuhan bilang. Kalau kita di kota, minta Tuhan untuk consecrate, kita punya pekerjaan, kita punya karir, kita punya bisnis untuk menjadi lahan misi, bukan hanya karena kita cari uang, saudara-saudara. Itu aja. Apakah saya kayaknya 1,5 jam tadi saya bicara, tidak menyuruh saudara-saudara langsung angkat kaki pergi keluar dari kota. Enggak. Tidak menyuruh, tetapi mengingatkan kepada kita semua, itulah identitas kita. Ada seorang pendeta, saya ingatkan tadi lagi, saya mau ulangi lagi kemarin, ada seorang pendeta di Malaysia tanya sama saya, do you have to feel bad for being in the city, not outside in the countryside? Apa kita harus merasa feeling guilty bahwa kita di kota dan tidak di countryside? Oh, nggak perlu feeling guilty, saya bilang. Nggak perlu feeling guilty kalau kita sungguh-sungguh di kota untuk tujuan menjangkau umat manusia.
Kalau kita dari kota, bukan untuk tujuan itu, kita di kota hanya karena kita mau cari uang. We have to feel guilty. Karena hidupan kita, saudara, kehidupan kita bukan hanya nyari uang. Orang bilang, oh jelas saja saudara Ramon enak kayak gini, ya bisa panjang saudara ceritanya ya. Oh, mungkin bisa dikasih tahu juga yang di Bali, kami punya saudara di Bali ya, di Blimbing Sari, namanya Jimmy sama Mira. Nah, itu opposite dari kami. Kalau orang kan banyak yang bilang, oh saudari Ramon sama Sandy punya nih, katakan punya duit, jadi mudah pindah ke countryside. Nah, Jimmy itu opposite dari kami. Jimmy malah keluarga yang sangat sederhana. Nah, dia sudah membangun sangat luas. Jadi kita tidak bisa menutupi melihat dari ekonomi itu untuk perpindahan kita di desa lah. Ya, lanjut. Bagaimana dengan ujian? Bagaimana dengan ujian negara? Bagaimana jenjang pendidikan anak-anak? Well, anak-anak ini akan ikut ujian paket. Nggak ada yang salah juga dengan ujian paket, ya toh. Ikut ujian paket untuk SD, SMP, SMA sehingga mereka bisa kuliah. Kalau mau kuliah pun ya bisa kuliah, ya toh. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, kamu kuliah untuk apa? Kalau hanya untuk ngisi waktu, nggak usah kuliah. Kuliah di saat kita tahu apa yang kita mau pakai di dalam pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu volunteer dulu, cari pengalaman, cari Tuhan dulu, baru nanti, jangan nanti kuliah, hanya kelar, nanti tidak happy juga, tidak sesuai dengan pekerjaan yang kamu mau. Ya toh? Jadi cari dulu pengalaman bersama Tuhan, nanti tahu mau kuliah apa. Kamu mau kuliah apa, Abi? Because I've had experience in media, broadcasting, I would take IT. Dia mau sekolah untuk IT, dia untuk komputer, software, dan sebagainya. Bagus. Karena Abi sekarang dialah yang jadi leader di TV kami HCBN, jadi akhirnya dia memutuskan kalau Tuhan berkehendak dia ingin menjadi seorang IT untuk expand TV yang Tuhan percayakan dalam keluarga kami. Oke, ada lagi, saya dengar banyak pendeta-pendeta dari Jakarta sekarang memiliki tanah untuk di CL, memiliki tanah di country living, apa gitu benar? Sangat benar Bapak atau Saudara ya, itulah yang saya bilang. Sayangnya yang kami ceritakan, yang tadi saya bilang, yang saya ceritakan, banyak orang-orang yang memang tidak sopan itu, sayangnya banyaknya pendeta yang ada dikatakan di kampung Advent. Dan ini orang-orang di sini tahu ya, itu kok pendeta kayak gitu ya Pak ya, Om, Tante kok pendetanya begini. Jadi sehingga mereka mengatakan, oh Adventnya beda ya sama Tante, sama Om. Bahkan mereka juga udah tahu, orang Advent tuh suka makan ini ya, beras merah ya sama beras hitam ya, bayangin. Jadi, sayangnya beras merahnya bagus, tetapi perlu apa? Dibarengi dengan apa? Attitude yang bagus. Ya toh? Nah, saudara-saudara ya di mana-mana memang banyak ya, di Jawa Timur ada, di Manado ada, banyak juga pendeta-pendeta Advent sekarang justru mendukung country living, tetapi saya rasa jangan mulai dengan perpindahan dulu. Mulai dengan hati dulu lah. Ya. Okay. Modal awal country living bagaimana ya? Apa harus ada persiapan secara finansial juga? Ya sih, mau dengar juga kesaksiannya juga. Ya saudara-saudara, tadi kita bacakan di Adventist Home halaman 139 ya, paragraf keempat, paragraf kelima. Belilah sebidang tanah semampu kita. Saudara-saudara, kalau mau beli di atas gunung masih bisa. Ini kalau mau beli handphone seharga handphone apa masih bisa? Masih ada juga saudara-saudara. Walaupun harus jauh dari kota. Kalau memang itu dorongan dari Roh Kudus untuk kita lakukan, ya belilah sebidang tanah. Jual handphone, beli tanah masih bisa. Waduh, masih bisa sekali, saudara-saudara. Walaupun mungkin bukan di daerah sini ya. Tetapi lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu. Gak usah minjem uang, terlebih jangan kita melanggar. Hanya karena kita mau tanah gede, beli tanah yang gak boleh dibangun, kita bangun. Gak ada IMB-nya, jalur hijau kita bangun. Itu pelanggaran, saudara-saudara. Terus bangunnya mewah lagi. Gimana kita mau menjadi terang kalau di saat kita langkah kita pertama keluar dari kota aja sudah melanggar? Hanya karena mau besar. Nggak usah. Beli aja kecil 100-200 meter pun. Saudara-saudara, saya tahu. Saya beberapa tahun lalu karena ada orang desa ini perlu dan sebagainya, dia datang, Pak Ramon saya perlu ini. Akhirnya dia mau jual tanahnya, saudara. Tanah garapan. Cuma 130 meter persegi. Bukan garapan, ini sudah akte dan sebagainya. 130 meter persegi. Kecil memang sih. Tetapi apa bisa tinggal di situ? Oh, sangat bisa. Karena depannya ada kebun bisa dikebunin. Saudara tahu berapa harganya? 7 juta rupiah. Bisa kebeli nggak itu? Saya yakin bisa. Salah. Bisa ditinggalin nggak? Bisa kalau mau. Tapi di saat kita mikir hektaran, hektar, semuanya harus hektar. Nggak perlu juga. Kenapa para pendeta tidak pernah mengkhotbahkan country living di mimbar? Apa keselamatan hanya buat para pendeta saja? Ya.
Nah, tanyalah sama mereka lah ya. Makanya apa ya, kalau saran kami, bila ibu bapak mau apa ya terkesan oleh roh nubuat untuk melakukan hal itu, lakukanlah ya. Tapi jangan juga karena kita melihat banyaknya para pendeta tidak mengkhotbahkan tentang kantor living di mimbar, Banyak juga kok yang akhirnya khotbah kita country living. menghantam mereka juga ya. Kalau bisa apa ya, tidak usah harus adanya perseteruan, harusnya adanya oke, saya sadar Tuhan, saya sadar saya harus melakukan sesuatu ya. Sehingga apa? Kitalah yang minta itu, kitalah yang melakukan. Jangan akhirnya kita tunggu-tunggu harus ada kabar dulu dari mimbar baru kita mau melakukan sesuatu. Nah itu juga kan tidak boleh. Keselamatan kan masing-masing. Ya saudara-saudara, jangan kita dikecewakan dengan beberapa hal. Gitu. Banyak juga orang-orang gembala-gembala yang luar biasa tulus, masih banyak sekali saudara. Dan udah nggak zamannya Bapak Ibu kecewa sama organisasi. Aduh ya, udahlah, maju terus. Maju terus, ngelihat ke depan apa yang Bapak Ibu harus kerjakan, lakukanlah dengan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Ya, mengapa anak-anak tidak bersekolah di sekolah formal? Karena ini adalah pilihan kami sendiri. Saya yakin ada satu hal. Kalau kita baca tulisan roh nubuat saudara, Nyonya White mengulangi, ya banyak, berulang-ulang dia katakan, anak itu jangan pernah dididik oleh siapapun kecuali oleh ibunya sampai mereka 8 atau 10 tahun. Waduh, kalau kita 10 tahun baru masukin SD, saudara-saudara, mungkin nggak diterima lagi. Nggak tahu ya, diterima lah ya. Tetapi artinya apa? Pendidikan itu harus datang dari orang tua sendiri. They can go to school, tetapi still not educated. Mereka boleh datang di sekolah, tetapi tetap tidak mempunyai education, tidak terdidik. Tetapi sebaliknya boleh tidak mempunyai sekolah pendidikan formal, tetapi saya bilang sama anak-anak, ya, kamu tidak sekolah formal, tetapi kamu harus menjadi apa? Well educated, all-rounded person. Kalau baca buku Fundamentals of Education, tulisan Nyonya White, dasar-dasar pendidikan Advent. Saudara, pendidikan yang paling penting ada 3. 1, penguasaan diri. Waduh, ini sudah lupakan oleh pendidikan orang-orang tua Advent. 2, menurut kepada peraturan. 3, hormat kepada orang lain. Nyonya White menulis kalau kita punya anak-anak bisa diajarkan 3 hal ini, saudara-saudara mau dikasih pendidikan apapun mereka akan terima. Anak saya dikasih buku apa ya, kalau dikasih bacaan buku anak-anak saya ya berat-berat sih. Tetapi mempunyai kerinduan untuk belajar ini, ya, karena sudah diletakkan dasar-dasar pendidikan, penguasaan diri, turut pada peraturan, hormat kepada orang lain. Nah, kira-kira seperti penting, itulah pendidikan. Penting, ibu tuh sangat penting mengajarkan anak-anaknya pengendalian. Ya sering sekali kita lihat anak-anak banyak yang lari-larian di gereja ya. Banyak yang, aduh ini apa, supaya dia tenang dikasih iPad, supaya dia tenang dikasih permen. Ibu harus belajar untuk mengajarkan anaknya prinsip utama yaitu pengendalian diri. Ya, jadi akan lebih mudah. Puji Tuhan, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya sudah mengalami hal itu dengan anak-anak saya. Anak-anak kami mencoba untuk menghidupkan sesuai dengan apa yang tertulis dari buku Roh Nubuat. Anak saya dari kecil tuh kalau di gereja nggak pernah lari-larian, selalu duduk diam. Nggak pernah lari-larian ke sana, nggak pernah dia pakai iPad, tidak pernah dia pakai handphone, bahkan duduk di gereja nggak pernah gambar-gambar. Duduk diam, liatin dan dengar ibu dan bapaknya sedang khotbah atau orang lain khotbah. Itu penting sekali. Karena akan lebih mudah bagi ibu dan bapak mendidik anak-anaknya di saat mereka besar nanti. Bagaimana kalau orang tua yang pendidikan rendah dan tidak bisa menjadi guru anak-anak? Oh, tidak. Nah, saudara-saudara, banyak juga yang anak-anak saya kalau mau tanya lagi nggak tahu waktunya ada atau enggak ya, anak-anak saya ini tidak pernah saya ajarin secara kita mengajari turun langsung untuk mendidik secara akademis. Mereka akan menyerap akademis ini sendiri, gitu. Mereka akan menyerap akademis sendiri. Yang perlu kita didik adalah pengendalian diri, hormat kepada orang lain dan turut kepada peraturan. Ini kalau bisa begini, anak-anak akan belajar dengan sendirinya. Kita nggak pernah ajarin mereka baca, mereka bisa baca sendiri. Nggak pernah ajarin musik, mereka main musik sendiri. Tidak pernah diajarin baca atau nulis English, belajar juga sendiri. Segala sesuatu, tetapi 3 hal ini harus datang dari orang tua. Penguasaan diri, turut peraturan, dan hormat. Kalau mau dilihat cerita tentang Ben Carson, nah Ben Carson ibunya umur berapa, Abi? Tidak sekolah? Ya nggak pernah sekolah pokoknya. Ibunya tidak pernah sekolah, tapi dia bisa mendidik anaknya untuk menjadi seorang Ben Carson.
Baca buku yang banyak. Tapi ibunya cuma Baca kasih buku tahu banyak. sama Ben Carson kalau lihat filmnya ya. Setiap hari selalu diajarin sama ibunya. Jangan lupa baca buku yang banyak. Itulah. Baca, read. Bahkan ibunya Ben Carson nggak bisa baca ya, kalau nggak salah. Nggak bisa baca. Nah ini ya itulah ya. Ada Kalau lagi? tinggal di Unclub, PTSN, Unai termasuk country living atau belum? Nah saudara-saudara jangan fokus kepada geografis. Ya, fokus kemana, di mana Tuhan tuntun saya, di mana roh saya bisa hidup. Kalau roh saya bisa hidup di dalam kota, tinggal di kota, saudara-saudara. Kita akan country living sementara kita di kota. Karena apa? Karena itulah tuntunan Roh Kudus. Jadi bukan standar geografis ya harus di gunung, harus di atas sekian. Bukan jago-jagoan kita ini tinggal di gunung. Semakin jauh semakin country living, bukan. Country living itu di mana? Di pikiran kita. Oke. Nah, siaran RCPN. Oke. Kami satu satelit dengan Hope Channel. Jadi saudara-saudara kalau punya satelit Hope Channel, kita di satelit Telkom 4 atau Telkom Merah Putih. Ya, saudara-saudara harus punya parabola. Karena kita punya penonton banyak di kota-kota kecil dan terpencil, mereka masih pakai parabola. Kita di kota mungkin jarang pakai parabola. Tapi kalau ada punya parabola, beli mungkin 1,7-2 juta, bisa diinstalasi, minta pasang satelit Telkom Merah Putih, ada HCBN di situ, ada Hope Channel di situ. Dua-duanya ada di satelit yang sama. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Pertanyaan terakhir kali ya, Kak, karena dari kita MC dulu. waktu tersambat. Oke. Gimana, MC? Ini dari Ria Pando untuk pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan Lalu terakhir. habis itu kita akan tutup sama. Oke, hampir di semua gereja Advent jarang dikhotbahkan untuk vegetarian terutama oleh pendeta-pendeta karena sebagian besar gereja Advent potluck masih disediakan daging. Daging-dagingan lah. Bagaimana country living kalau seperti ini kondisi gereja Advent? Ini sama kayak di Manado juga, bicara makanan vegetarian banyak pendeta yang menolak untuk khotbahkan. Bagaimana pendapat Pak Ramon? Well, saudara-saudara, biarlah kita ini menjadi vegetarian untuk kita sendiri. Ya, itulah. Ambillah manfaat menjadi vegetarian ini karena manfaatnya secara fisik. Jangan kaitkan vegetarian dengan keselamatan. Nyonya White pun menuliskan bahwa apa? Makanan bukan ujian iman. Tetapi apakah kita makan sembarangan hanya karena itu bukan ujian iman? Ya, kalau mau makan sembarangan berarti itulah hati kita. Tetapi saya sendiri sih nggak suka bicara mengenai vegetarianisme di dalam gereja, karena forumnya itu kita bicara mengenai Kristus. Surga adalah urusan, bukan urusan makanan dan minuman. Tetapi urusan makanan dan minuman itu urusan kesehatan. Anak saya dari lahir, dari kecil, yang paling kecil dari lahir ya, nggak pernah makan itu. Tetapi benefitnya, lihat ini 18 tahun, kuat, ya toh, lari juga. Dipanggil kuat, atlet sayur. Ya dibilang atlet sayur karena makannya cuma sayur. Ini benefitnya secara fisik. Jangan kait-kaitkan kita dengan keselamatan. Seringkali pekabaran vegetarian dibawakan oleh orang untuk mentungin palanya pendeta. Ya itu salah. Ya, jadi nggak usah dipakai itu. Boleh diskusi kalau forumnya adalah kesehatan. Jangan dikait-kaitkan dengan keselamatan. Ini yang sering membuat pekabaran itu kemudian ditolak. Ya, jadi nggak bagus. Jadi jadilah vegetarian supaya benefitnya terlihat di dalam hasil yang nyata, sehingga nggak usah ngomong lagi mengenai vegetarian. Saya nggak pernah ngomongin vegetarian, tetapi apa artinya saudara? Nggak usah ngomongin makanan. Ngapain kita ngomongin makanan? Buang waktu. Kalau itu lagi seminar kesehatan, ngomongin makanan di situ. Dan juga, cuma dilakukan aja, hanya dilakukan aja saudara-saudara. Tidak usah pernah ngomong, nggak usah dorong-dorong orang lain. Dan juga Bapak Ibu, janganlah kita mempunyai spirit untuk menonjolkan sesuatu yang kita bisa hidupkan dan orang tidak bisa hidupkan. Walaupun benar ya saudari yang mengatakan ini, memang ini adalah suatu yang mengkhawatirkan di dalam gereja kita. Ini memang sesuatu yang mengkhawatirkan di dalam gereja-gereja kita, sehingga pekabaran kesehatan yang diabaikan, sehingga kita pun punya penyakit sama dan orang-orang dunia bahkan lebih parah. Jadi memang perlu untuk kita secara umat kembali kepada apa? Hidup yang sehat. Ya toh? Secara keseluruhan, makanan, olahraga, new start secara komplit. Tetapi sayangnya iblis juga punya agen-agen membuat pekabaran itu sendiri akhirnya ditolak. Karena apa? Fanatisme. Ya. Kita nggak membuat agama baru dengan vegetarianisme, bukan agama baru, saudara-saudara. Agama kita adalah Kristus. Ya.
Kalau kita bawa ini secara seakan-akan agama baru, ya hati-hatilah. Ya, bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan yang melemahkan pekerjaan itu sendiri. Kira-kira Oke. seperti- Oke, silakan kita kembalikan lagi ke MC. Iya, untuk